Hari ini bertepatan hari pernikahan Kiran dan Indra yang ke-4 tahun. Kiran sudah ada di sebuah restoran bersama ibu mertua dan adik iparnya. Kemarin, Indra memang sudah memesan ruangan tertutup di restoran itu dan mengatakan pada Kiran bahwa itu untuk merayakan anniversary-nya. Setiap tahun, Indra memang selalu merayakan anniversary-nya di hotel ataupun di restoran berdua saja dengan Kiran. Namun kali ini, Indra mengundang ibunya dan adik perempuannya ke restoran itu. Kiran tidak merasa aneh sama sekali dengan suaminya itu. Bahkan Kiran menganggap bahwa kedatangan adik iparnya dan ibu mertuanya adalah sebuah kebahagiaan juga untuknya karena ia tahu jelas bahwa ibu mertua dan adik iparnya tak pernah menyukainya. Alasan karena Kiran tidak bisa memberikan keturunan untuk keluarga Surendra. Kiran. Panggil Kumala, ibu mertua Kiran yang sedang duduk bersama Anjani anak perempuannya. Kiran menoleh ke arah ibu mertuanya yang duduk di sebelah kirinya. "Ya Bu. Kamu sudah hubungi Indra kan?" tanya Kumala yang sudah bosan menunggu. Ia sudah tak sabar untuk melihat kedatangan anak lelakinya hingga ia bertanya pada Kiran yang ketiga kalinya. "Sabar ya Bu. Indra udah di jalan kok. Bentar lagi dia sampai." Di saat yang sama, pintu ruangan itu dibuka. Kiran, Kumala dan Anjani beralih melihat ke arah pintu. Indra sudah terlihat di sana. Namun Indra tidak datang sendiri. Pria itu datang bersama seorang perempuan hamil. Kiran berdiri dari tempat duduknya sembari menatap suaminya dengan penuh rasa penasaran melihat sang suami memapah perempuan hamil itu seolah tak bisa berjalan. Padahal kenyataannya, perempuan itu terlihat baik-baik saja kecuali perut besarnya yang membuat perempuan itu terlihat tak nyaman. "Maaf semuanya. Aku terlambat." Indra langsung meminta maaf karena tahu bahwa ibunya sudah menunggu sejak tadi. "Kenapa baru datang? Ini sudah jam berapa Indra?" sahut Kumala tampak kesal pada anaknya karena sudah membuatnya menunggu lama di sana. "Maaf Bu. Aku telat karena harus jemput Istari di rumah sakit. Kemarin dia masuk rumah sakit." "Istari siapa?" tanya Kiran penasaran. "Wanita yang sedang bersamaku sekarang Kiran," jawab Indra. "Apa dia temanmu Mas?" tanya Kiran lagi. "Dia bukan temanku tapi wanita yang mengandung anakku, Kiran." Kumala dan Anjani terkejut mendengar pengakuan Indra. Terutama Kiran yang begitu syok. Matanya sampai terbelalak melihat suaminya. Bahkan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. "Wanita yang mengandung anak kamu Mas. Kamu sengaja bercanda sama aku ya?" Meski syok tapi Kiran tidak ingin percaya begitu saja dengan ucapan suaminya. Ia malah menganggap bahwa pengakuan suaminya itu hanya sebuah candaan sebelum memberinya kejutan indahnya. "Inilah tujuanku panggil Ibu dan Anjani untuk hadir di sini. Sebelumnya, mereka gak pernah kita undang setiap kali kita merayakan anniversary kita Kiran. Tapi kali aku undang mereka untuk memperkenalkan Istari pada mereka." Jantung Kiran semakin berdebar mendengar penjelasan Indra. "Mas Indra, tolong hentikan candaan ini Mas. Ini gak lucu Mas Indra. Aku gak bercanda Kiran. Aku serius Kiran. Istari memang mengandung anakku. Bahkan aku sudah menikah dengan dia setahun lalu." "Apa?" Kiran semakin syok sampai tubuhnya tak sanggup berdiri tegak. Untung saja ada meja di sana. Ia memegang meja restoran itu hingga ia tetap berdiri di sana meski seluruh tubuhnya lemas karena syok mendengar pengakuan Indra. "Kamu sudah menikah dengan wanita ini, Indra?" tanya Kumala memastikan. "Iya Bu. Dia adalah istriku. Karena aku divonis mandul. Kamu sampai tega menikah diam-diam dengan wanita lain. Tega kamu Mas." Mata Kiran berkaca-kaca ingin menangis.
Tubuhnya pun gemetar syok karena tidak bisa menerima kenyataan di depan matanya itu. Maafkan aku Kiran. Ini semua kulakukan agar aku dianggap di keluarga Surendra. Semua orang tahu bahwa aku satu-satunya anak laki-laki ayah, tapi ayah malah menyerahkan bisnis keluarga pada cucu kesayangannya. Ayah bahkan berikan Devan kuasa sebagai CEO perusahaan Surendra. Harusnya akulah yang menjadi CEO-nya, bukan Devan. Dan ini semua karena aku gak berikan ayah cucu. Akhirnya Kiran terduduk lemas di kursinya tanpa mengatakan apapun. Ia terlalu syok mendengar semua ucapan suaminya. Kumala sang ibu, senang melihat anaknya ternyata punya calon pewaris yang bisa menguatkan posisinya di keluarga Surendra. Ia tentu menyambut baik kedatangan Istari dengan sukacita dan penuh semangat. "Namamu Istari kan?" tanya Kumala sekedar basa-basi. "Iya Bu." Istari tersenyum sembari meraih tangan Kumala. Kumala ikut tersenyum melihat Istari memperlakukannya dengan sopan. "Selamat datang di keluarga kami Istari." Kiran yang melihat ibu mertuanya menyambut baik Istari, semakin sedih. Hatinya begitu perih. Tidak hanya disakiti oleh Indra, Kiran juga harus menyaksikan ibu mertua dan adik iparnya menyambut bahagia kehadiran Istari. Kiran mencoba untuk menahan diri agar tidak menangis di sana, tapi melihat semua adegan itu, membuatnya tidak bisa menahan air matanya lagi. Terlebih ia wanita yang dianggap mandul oleh mereka. Indra kembali menoleh melihat Kiran yang diam menundukkan wajahnya di sana. Jujur, ia merasa kasihan melihat Kiran sedih, tapi mau bagaimana lagi. Demi mempertahankan posisinya, ia harus memiliki keturunan. Dengan rasa kasihannya itu, Indra mendekati Kiran. Pria itu menarik kursi dan duduk di samping istrinya. Kiran sama sekali tidak menoleh melihat Indra, sedangkan Indra memegang tangan istrinya dengan lembut. "Sayang, tolong mengertilah posisiku saat ini. Aku butuh keturunan untuk menyenangkan ayah. Dan Istari sudah berikan yang aku inginkan. Jadi tolong, terima dia Kiran." Kiran menoleh ke suaminya. Dengan tatapan marah, ia melihat Indra. "Maksud kamu, aku harus terima perempuan itu dan juga anaknya? Kamu sudah gila Mas. Tidak cukup mengkhianatiku dengan menikah diam-diam. Sekarang kau ingin menambah luka batinku. Kau jahat sekali Mas Indra. Lebih baik kita cerai saja Mas." "Kiran, semua orang tahu bahwa kau adalah istriku. Semua orang juga tahu bahwa hubungan kita sangat harmonis dan mereka menghormatiku karena pernikahan kita yang dianggap pernikahan sempurna. Kalau kita cerai lalu orang tahu aku menikah lagi dengan Istari, orang-orang akan menghinaku Kiran. Please, demi hubungan kita yang sudah bertahun-tahun, tolong terima Istari." "Gak akan Mas Indra." Kiran tidak rela menerima perempuan lain dalam pernikahannya. Itu sangat menyakitkan untuknya. "Kiran, kau itu tidak bisa mengandung. Kau sudah divonis mandul oleh dokter. Kalau kau cerai dariku, apa kau pikir ada laki-laki yang mau terima wanita mandul? Tolong sadarlah Kiran. Kamu tidak akan berguna kalau cerai dariku. Jadi, terima saja posisimu ini." Indra sangat menjaga nama baiknya. Ia tidak ingin jika semua orang tahu bahwa ia selingkuh. Ia berniat menyembunyikan Istari dengan tetap mempertahankan pernikahannya dengan Kiran. Niatnya setelah Istari melahirkan, anak itu akan menjadi anaknya Kiran agar keluarga Surendra dan semua orang tetap menganggap pernikahannya sempurna. Kiran tercengang mendengar ucapan Indra yang kembali menyakiti perasaannya. Ia sungguh tak menyangka jika Indra bisa mengatakan semua itu demi membuatnya menerima Istari. Kiran mengepal kedua tangannya, mencoba menahan perih di hatinya. Namun matanya tak bisa menyembunyikan rasa sakitnya. Bahkan Kiran tidak sanggup bicara lagi pada Indra.
Baginya percuma ia bicara dengan suaminya yang ternyata tak memikirkan perasaannya. Dengan perasaan terluka, Kiran beranjak dari tempatnya dan berlari keluar dari ruangan itu. Indra berniat mengejar Kiran tapi ditahan oleh ibunya. Jangan kejar. Biarkan dia menenangkan dirinya dulu. Dia butuh waktu sendiri untuk memikirkan semuanya. Setelah dia sadar bahwa dia tidak berguna dan hanya membutuhkan kamu, dia akan kembali padamu nak. Indra mendengarkan ibunya. Ia mengangguk dengan perasaan lega karena percaya bahwa Kiran akan kembali padanya seperti yang dikatakan ibunya. Kiran kini berada di depan restoran, menunggu taksi. Di saat yang sama, ponselnya berdering. Kiran mengambil ponselnya di dalam tasnya dan melihat orang yang sedang menghubunginya. Orang yang sedang menghubunginya adalah Jenar, kakak iparnya. Kiran pun mengangkat panggilan dari Jenar. Halo Mbak Jenar. Halo Kiran. Mbak telepon kamu karena mau ucapin selamat hari anniversary buat kamu sama Indra. Semoga pernikahan kalian langgeng selamanya. Ucapan yang dilontarkan Jenar malah membuat Kiran semakin sedih dan membuatnya kembali menangis. Kiran, kamu kenapa? Ada apa dek? Tanya Jenar khawatir. Mas Indra, Mbak. Mas Indra selingkuh. Apa? Jenar terkejut mendengar ucapan Kiran. Ini benar Mbak. Mbak sekarang ada di apartemen Devan. Jadi, kamu kemari dan kamu jelaskan semuanya sama Mbak apa yang terjadi. Ya Mbak. Panggilan itu berakhir. Kiran pun menghentikan taksi dan taksi itu melaju menuju apartemen Devanka. Sekitar 15 menit dari restoran, akhirnya Kiran sampai di apartemen Devanka. Kiran melangkah masuk ke dalam gedung apartemen itu dan menaiki lift menuju lantai 3 apartemen Devan. Krek. Pintu apartemen dibuka setelah Kiran membunyikan bel apartemen itu. Dan orang yang membukanya adalah Jenar. Mbak Jenar. Hiks. Kiran langsung memeluk kakak iparnya sembari menangis. Bagi Kiran, Jenar bukan hanya kakak iparnya tapi teman baiknya. Ia begitu dekat dengan Jenar sejak ia menikah dengan Indra. Bahkan Kiran selalu curhat pada Jenar dan tak ada rahasia di antara mereka. Ayo masuk dulu. Kita bicara di dalam. Jenar melepaskan pelukan Kiran lalu mengajak Kiran masuk ke dalam. Duduklah. Mbak ambil air dulu buat kamu. Kiran mengangguk. Ia hanya memperhatikan Jenar mengambil air sampai Jenar kembali dan duduk di depannya. Kamu minum dulu supaya tenang. Kiran mengangguk lalu ia meraih gelas itu dan meminum airnya. Setelah minum, ia melihat sekelilingnya, mencari Devan. Kamu sudah tenang? Tanya Jenar. Kiran kembali menoleh ke Jenar. Iya Mbak. Tapi di mana Devan? Apa dia belum pulang? Dia masih di kantor. Mbak cuma datang bawa makanan yang sudah Mbak masak untuknya. Sekalian bantu dia isi kulkasnya. Kasihan, dia tiap hari sibuk di kantor dan gak punya waktu untuk ini. Jenar memang terkadang datang ke apartemen anaknya untuk melihat keadaan anak laki-lakinya itu. Dan jika datang, ia selalu membawa makanan buatannya, juga mengisi kulkas jika bahan makanan di kulkas itu habis. Selama ini, Devan memang tinggal sendiri di apartemen yang ia beli sendiri. Ia tidak suka diganggu oleh siapapun. Bahkan ia tidak punya pembantu. Pembantu hanya datang untuk membersihkan apartemen itu dan pulang jika sudah selesai. Jadi apa yang terjadi Kiran? Kenapa kamu bilang kalau Indra selingkuh? Karena melihat Kiran sudah tenang hingga Jenar pun mulai bertanya pada Kiran. Kiran menceritakan semuanya pada Jenar tentang Indra dan Istari. Itu membuat Jenar ikut syok dan marah mendengar adik laki-lakinya mengkhianati Kiran. Mbak gak ngangka kalau Indra yang selama ini selalu baik sama kamu, ternyata diam-diam menikahi wanita lain. Indra benar-benar keterlaluan Kiran.
Mbak harus katakan ini sama ayah. Ayah harus tahu. Kalau ayah tahu, ayah pasti shock dan takutnya beliau masuk rumah sakit Mbak. Jadi, lebih baik jangan katakan masalah itu. Kiran menyayangi ayah mertuanya. Ia tahu bahwa ayahnya punya penyakit jantung dan pasti akan jatuh sakit jika tahu perbuatan putranya. Astaga! Saking marahnya pada Indra sampai Jenar lupa tentang penyakit ayahnya. Lalu kamu mau bagaimana Kiran? Apa kamu akan menerima wanita itu? Tanya Jenar. Kiran tidak menjawab karena ia belum bisa memutuskan hal itu. Ia harus memikirkannya dengan baik. Di saat yang sama, pintu apartemen itu terbuka. Devan muncul di sana. Jenar dan Kiran sama-sama menoleh ke Devan. Devan sedikit kaget melihat Kiran ada di apartemennya karena ia mengira hanya ada ibunya saja di sana. Aku pikir cuma mama yang ada di sini. Ternyata ada tante Kiran juga. Mama yang minta Kiran kemari karena mau bicara penting. Devan memperhatikan wajah Kiran yang terlihat berantakan seperti ada masalah yang terjadi pada Kiran. Tante habis menangis. Apa yang terjadi? Tanya Devan mengerutkan keningnya, ia tampak penasaran dengan masalah Kiran. Gak apa-apa Devan. Ini masalah perempuan. Lebih baik kamu mandi, ganti baju terus makan. Jenar tidak mau anaknya bertanya lagi hingga ia mendorong Devan masuk ke kamar. Setelah Devan masuk ke kamarnya, Jenar kembali mendekati Kiran. Devan tidak boleh tahu tentang masalah kamu dan Indra. Dia bisa marah nanti. Kamu tahu kan, Devan itu tidak akur sama omnya. Tahu Mbak. Lebih baik kita pulang saja dan kita lanjutkan obrolan ini di rumah. Kiran mengangguk. Lalu Jenar melangkah ke arah kamar anaknya dan berdiri di depan kamar itu. Devan, Mama dan Tante kamu balik dulu ya. Jangan lupa, makanan yang Mama bawa, kamu makan. Jangan dianggurin lagi. Setelah mengatakan itu pada anaknya, Jenar mengajak Kiran meninggalkan apartemen itu. Saat pintu tertutup, Devan keluar dari kamarnya. Keningnya mengerut karena masih penasaran dengan Kiran. Mereka sedang menyembunyikan sesuatu dariku. Gak masalah kalau gak mau bilang. Biar aku sendiri yang cari tahu. Dalam perjalanan pulang, Jenar menerima telepon dari asisten ayahnya bahwa Tuan Surendra, sang ayah masuk rumah sakit. Jenar buru-buru memutar balik mobilnya menuju rumah sakit di mana ayahnya dirawat. Ada apa Mbak? Tanya Kiran penasaran dan juga khawatir melihat kakak iparnya tampak panik. Ayah masuk rumah sakit, Ki. Penyakitnya kambuh lagi. Ayah kena serangan jantung. Tanya Kiran semakin khawatir mendengarnya. Bukan karena jantungnya tapi karena ayah sesak nafas sampai pingsan. Kayaknya ini karena ginjalnya Ki. Tuan Surendra tidak hanya punya penyakit jantung tapi beliau juga punya masalah pada ginjalnya. Aku rasa karena penyakit jantungnya Mbak. Dokter Haris pernah bilang kan, dulu kalau penyakit jantung ayah berdampak ke ginjalnya makanya ayah punya penyakit ginjal yang bisa bikin ayah sampai sesak nafas dan pingsan. Kamu benar Kiran. Dan kita harus bujuk ayah supaya mau berobat di luar negeri. Jenar menambah kecepatan mobilnya. Beberapa menit kemudian, mobil yang dikendarai Jenar sampai di rumah sakit. Keduanya segera turun dari mobil dan berlari masuk menuju ke ruang ICU. Bu! Seru Jenar yang kala itu melihat Nyonya Kumala, Anjani dan Indra sedang berdiri di depan ruang ICU. Mereka terlihat tidak senang karena tidak diizinkan masuk ke dalam untuk bertemu dengan Tuan Surendra yang baru saja sadar. Tuan Surendra hanya meminta Devanka masuk. Dokter pun hanya mengizinkan satu orang menemani Tuan Surendra. Mereka tidak diizinkan masuk bersamaan dan hanya boleh masuk satu persatu untuk melihat keadaan Tuan Surendra. Bagaimana dengan ayah, Bu? Tanya Jenar penasaran.
Ada di dalam sama dokter dan Devan. Suster bilang, ayah kamu sudah sadar. Devan baru saja tiba dan langsung diminta masuk ke dalam. Kenapa ibu tidak masuk? Tanya Jenar penasaran. Bagaimana mau masuk kalau ada Devan di dalam? Dokter cuma izinin satu orang di ruangan itu, balas Nyonya Kumala sembari melirik kesal ke arah Jenar yang berdiri di sebelah kanannya. Nyonya Kumala sungguh tak suka melihat anak tirinya itu datang ke rumah sakit tapi ia tidak bisa melakukan apapun pada Jenar yang merupakan anak tertua di keluarga Surendra. Apalagi Tuan Surendra memberikan kuasa pada Jenar untuk mengurus semua masalah keluarga Surendra. Kumala tidak diberikan kuasa apapun selain menjadi bagian dari keluarga Surendra.